Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para jemaah dari luar dan di dalam negeri. Semoga kita semua bersama-sama menuju ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam episode yang keempat ini, mari kita teruskan bacaan di surat Hud ayat yang keempat pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, kepada Allah lah kamu kembali. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Bagi hamba-hamba yang belum berbaiat di hatinya, bagi hamba-hamba yang belum bertaubat di hatinya, maka selamanya takkan pernah bisa pulang kepada Allah. Dan takkan pernah pula dikuasai oleh Allah di hatinya. Hingga waktu yang ditentukannya, yakni hari yang besar, yakni saat syakaratul maut itu tiba, yakni baiatul akbar itu tiba. Jadi gunanya manusia itu diutus bertaubat dan berbaiat itu maknanya agar supaya manusia kembali kepada Allah dan kembali menjadi dikuasai oleh Allah daripada dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri selama ini. Jadi semua berita ini sinkron, cocok dengan apa yang diemban, yang diamanahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita semua, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad diutus membawa syariatullah. Bukan syariat pribadi Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang bisa bersyariat. Syariat ini bukan syariatnya Muhammad, akan tetapi syariatullah. Apa buktinya bahwa syariat itu syariatnya Allah? Buktinya ketika kita sholat, ketika kita ibadah, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita sholawatan, ketika kita apapun aktivitasnya di kehidupan ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk diawali dengan niat. Jadi apapun, aktivitas apapun yang kita kerjakan, wajib dikasih niat. Agar apa? Agar terhitung ibadah.
Secara syariatnya kan begitu. Kalau tidak diniati tidak terhitung ibadah. Tapi bila diniati terhitung ibadah. Ini babakan syariatnya. Akan tetapi hakikatnya, kenapa di seluruh aktivitas terutama di dalam sholat dan ibadah-ibadah itu harus wajib diawali dengan niat? Karena di dalam niat itu ada pintu kembali kepada syariatullah daripada kembali menjadi syariatun nas, yakni di dalam pintu lillahi ta'ala. Singkat niatnya, aku sholat lillahi ta'ala, aku ibadah lillahi ta'ala, aku melihat lillahi ta'ala, aku mendengar lillahi ta'ala, aku berbicara lillahi ta'ala, aku menyanyi lillahi ta'ala, aku makan lillahi ta'ala, aku minum lillahi ta'ala, aku merokok lillahi ta'ala, aku duduk lillahi ta'ala, aku berdiri lillahi ta'ala, aku mandi lillahi ta'ala, aku belanja ke pasar lillahi ta'ala, aku memasak di dapur lillahi ta'ala, aku menyiapkan makanan-makanan dan sarapan pagi lillahi ta'ala, aku naik motor lillahi ta'ala, aku mau berhubungan suami istri lillahi ta'ala. Semuanya wajib diberi niat, wajib diawali dengan niat. Agar apa? Maksudnya agar tidak diakui seluruh syariat yang terjadi itu menjadi syariat manusianya. Agar kembali seluruh syariat-syariat yang terjadi terhadap diri manusianya, agar kembali marji'ukum ilallah, agar kembali menjadi syariatullah, yakni kembali ke alam surga, ke alam lillahi ta'ala. Bukan manusianya pelakunya, bukan manusianya yang menjadi Tuhan, akan tetapi diutus mengembalikan menjadi lillahi ta'ala dari li nafsinya. Jadi manusia yang belum bertaubat hatinya dari menjadi Tuhan, belum berbaiat hatinya dari kewujudan Tuhannya, maka ia selamanya takkan pernah bisa kembali. Di seluruh niat-niatnya pasti akan kembali aplikasi di hatinya. Ini solatku hamba, ini ibadahku hamba, ini kerjaku hamba, ini hafal Al-Quranku hamba, ini tahajudku hamba, ini duhaku hamba, ini kerjaku hamba, ini makan minumku hamba, ini mandiku hamba. Semuanya dituhani oleh manusianya. Karena manusia masih keras hatinya, lebih keras daripada kerasnya batu, maka akan diazab di dalamnya. Maka manusia tak akan pernah bisa marji'ukum ilallah, tidak akan bisa kembali kepada Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang berkuasa atas apapun tindakan-tindakan manusiamu di hatimu. Karena dirimu masih menjadi Tuhan, maka tak akan rela, tak akan ridho bila Allah berkuasa atas dirimu. Inilah golongan iblis dan setan yang selalu di hatinya mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di ayat yang kelima surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim.
ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Artinya, ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia, Muhammad. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain. Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Ini bila dibahas secara syariatnya, ya yang dipandang ya manusianya. Yang dipandang ya cerita-cerita zaman Nabi Muhammad dulu. Kita tak akan bisa bertemu dengan hakikat makna Muhammad, cerita Muhammad itu di dada kita. Tidak akan bisa menyaksikan apa yang sudah dikhabarkan oleh Allah kepada kita. Semua isi Al-Quran itu berlaku untuk setiap diri manusia, kapanpun zamannya, baik zaman dulu, baik zaman sekarang, dan baik zaman akhir nanti. Semuanya berlaku karena hakikat isi Al-Quran itu perjalanannya hati, bukan perjalanannya zahir. Bila kita maknai Al-Quran ini perjalanannya zahir, ketika di dalam Al-Quran menceritakan tentang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir, maka tak berlakulah bagi orang-orang yang setelahnya yang akan datang. Muhammadnya sudah wafat kok, sudah tak berlaku lagi berarti Al-Quran bagi manusia yang setelahnya. Nah, ini bila Al-Quran dikaji secara syariat saja akan demikian memaknainya. Akan tetapi hakikat Al-Quran itu sudah ada di dalam setiap diri manusianya. Akan tetapi Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya untuk memahaminya. Jadi bila diartikan secara hakikatnya, ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari diri Muhammadnya. Apa maknanya? Sesungguhnya hawa nafsu kita selama ini tidak rela, tidak ridho bahwa sesungguhnya kita ini hanyalah Muhammad. Kita ini hanyalah Rasulullah, bukan Rasulnya hawa nafsu. Bukan diutus oleh diri manusiamu sendiri. Akan tetapi kita ini adalah Muhammad Rasulullah. Badan-badan yang diutus, yang dicipta, yang diperjalankan oleh Allah sejak dari tanah dahulu hingga menjadi bayi sampai setua ini, dan akhirnya sebentar lagi kita pun akan kembali ke asal usulnya, yakni dari tanah kembali ke tanah, dari Adam kembali ke Adam. Perbedaannya kita kembali pulang
dengan paksa dan siksa yang sangat amat pedihnya, atau pulang dengan rela dan ridho hati. Itulah yang membedakan. Bagi orang-orang yang mati sebelum mati, bagi orang-orang yang berbaiat sebelum kedatangan hari yang besar Baiatul Akbar, maka ia akan selamat. Selamat dari siksa neraka, selamat dari hawa nafsu iblis dan setan. Akhirnya manusia akan bertemu dengan hakikat bulan suci Ramadan, yang mana iblis, setan, jin, dan manusianya sudah dibelenggu, yakni sudah kembali ke alam ketiadaannya. Yang ada yang maha suci saja, yang ada yang maha akbar itu saja, yakni uripe Allah. Itulah makna hakikat bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan bila kita tilik, bila kita pandang dengan sudut kacamata syariat, ya semuanya tidak sinkron. Bulan suci Ramadan secara syariat masih banyak orang-orang yang berzina, minum-minuman keras, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jangankan orang lain, diri kita pun juga maksiat ketika berpuasa. Kelihatannya puasa tapi hatinya penuh sesak dengan makanan-makanan. Kelihatannya lapar dohirnya, tapi di hatinya mengingat makanan-makanan yang akan disantapnya nanti. Ini kan hakikatnya tidak puasa. Karena hawa nafsunya masih ada, karena diri manusianya masih menjadi Tuhan. Maka selamanya kita hakikatnya selama ini tak pernah berpuasa di sisi Allah. Sejak akil baligh tiba hingga sebelum kedatangan hari yang akbar, sebelum kedatangan taubat, sebelum kedatangan baiat, kita takkan pernah bisa berpuasa, kita takkan pernah bisa sholat, kita takkan pernah bisa zakat, kita takkan pernah bisa haji. Karena apa? Karena kita selama ini tidak pernah bersyahadat. Jadi selama ini kita hanya pura-pura, selama ini hanyalah bayangan-bayangan saja, selama ini hanyalah angan-angan saja, yang mana manusia masih bersembunyi di dalam hawa nafsunya atas seluruh tindakan-tindakannya, seolah-olah kelihatannya sholat badannya, tapi batinnya maksiat. Kelihatannya puasa raganya, berlapar-lapar, tapi batinnya maksiat. Jadi sesungguhnya selama ini kita masih berada di dalam alam neraka. Bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat? Bagaimana mungkin kita bisa sholat? Bagaimana mungkin kita bisa berzakat? Bagaimana mungkin kita bisa berpuasa? Dan bagaimana mungkin kita bisa berhaji selama kita masih di dalam neraka? Jadi makna syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu bisa dilakukan bagi orang-orang yang sudah kembali, yang sudah rojiun, yang sudah bertaubat, dan yang sudah berbaiat kepada Tuhannya yang lebih wujud daripada diri manusianya di hatinya. Jadi semuanya itu makna yang batin, bukan makna yang dohir. Bila kita masih menjadikan imam dohir-dohir kita, bila kita masih menilai ibadah itu secara dohir saja, selamanya kita buta akan ibadah itu sendiri. Bila kita buta akan ibadah itu sendiri, apakah bisa sampai ibadah kita itu? Kecuali sampai ke alam menjadi
menjadi api-api neraka yang kita banggakan di hati kita, sementara jika manusianya masih wujud menjadi Tuhan di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di episode yang kelima yang akan datang. Semoga saya terutama dan kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.